Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk kita ungkapkan pada malam hari ini kecuali puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, bapak-bapak dokter, ibu-ibu dokter yang tergabung dalam pengajian Guru Julrid alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1979 kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan yang sedang sakit diangkat oleh Allah penyakitnya dan dijadikan sakit itu menjadi penggugur dosa. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya cepat terkabul. Yang belum punya mantu, mudah-mudahan cepat mendapat mantu, mendapat cucu, dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum saya menyampaikan materi kajian kita malam hari ini, saya punya majelis di YouTube, Majelis Studi Dakwah Terapan dengan channel Ustadz Arifin Purba Official, yang selalu saya mengirimkan video kepada Bapak Ibu. Mohon maaf kalau itu mengganggu, ya, tapi itu dalam rangka menyebarkan dakwah sesungguhnya. Jadi saat ini kami menyelenggarakan ada 4 kegiatan. Di antaranya ini pesantren virtual Pondok Salat. Jadi ngajinya pakai Zoom setiap malam Ahad jam 8 sampai jam setengah 10. Nah, seperti kita ini Zoom, dan itu free gratis. Khusus tentang sholat. Mohon doanya ke depan nanti mudah-mudahan pesantren virtual ini bisa menjadi pesantren faktual dengan nama misalnya Pesantren Lansia Purba Pondok Salat atau apapun namanya nanti. Mohon doanya. Ya, bisa jadi di Sukabumi atau di Ciampea atau di Ciseeng. Sekarang lagi proses. Mohon doanya lah. Nanti nginep 3 hari, ada yang 9 hari, ada yang 21 hari, ada bahkan 41 hari. Khusus tentang sholat. Nah, yang kedua, program haji khusus tanpa antri tahun 2025 insya Allah aman dan amanah. Juga program umroh munajat berangkat di bulan Syawal. Nah, silakan nanti kalau ada mungkin teman sahabat atau anak ponakan yang pengen mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan hubungin di nomor saya. Nah, kemudian juga program ini, yuk sambut Ramadan, yuk kita nyantri. Pesantren Kilat Pondok Salat. Nah, ini dia, mengevaluasi salat zahir dan salat batin. Ada orang zahirnya salat tapi batinnya pergi kemana-mana. Nah, bagaimana supaya batinnya hadir? Nah, itu ada programnya kami insya Allah. Ini silakan misalnya siap bekerja sama dengan majelis taklim, dengan masjid, dengan perkantoran, kumpul berapa orang kita ngaji. Bulan Ramadan terutama dari pagi sampai buka puasa. Nah, itu cakep tuh. Ayo ya, kami siapkan itu, kita kerjasama bagaimana teknisnya. Nah, nanti kita bisa bicarakan. Baik, yuk kita luruskan niat kita dulu. Jangan sampai salah niat kita ngaji ini. Ya, niat yang benar adalah nawaitu atlubul ilma ibtigha'a mardatillah.
Aku niat menuntut ilmu mencari ridho Allah. Ini untuk santri, untuk jamaah. Ya, jangan sampai salah, karena nanti di akhirat banyak amal ibadah jadi patung. Ada patung sholat, patung puasa, patung umroh, patung ngaji. Jadi protes hamba ini, kenapa itu jadi patung? Kan amalan saya ya Allah. Kata Allah, niatmu salah ketika kamu melaksanakan ibadah itu. Nah, makanya luruskan niat. Ya, luruskan niat. Yang belum niat, sekarang masih bisa berniat. Untuk saya, untuk para ustadznya, para pengasuhnya, nawaitu ubalighul ilma ibtigha'a mardatillah. Aku niat menyampaikan ilmu, mencari ridho Allah. Menyampaikan ilmu, itu niatnya. Karena banyak yang salah. Penceramah itu, kenapa ceramah? Niat dia, sengaja aku ceramah, maju tak gentar, tergantung yang bayar, wani piro sampean. Nah, itu banyak sekali, na'udzubillah min dzalik. Banyak sekali yang salah niat, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Dah lurus niat kita insyaallah. Apa balasannya dari Allah? Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Nah, ini hadiah. Salah satu hadiah orang yang istiqomah menuntut ilmu, baik secara offline maupun online seperti ini. Luar biasa ini. Makanya rajin-rajinlah kita menuntut ilmu supaya kita dimudahkan jalan ke surga. Nah, bahkan Allah mengangkat derajat orang-orang berilmu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dan yang diberi ilmu di antara kalian beberapa derajat. Ya, jadi kedudukan seseorang itu akan lebih tinggi dia dari yang lain kalau dia beriman, dan iman yang didasari dengan ilmu. Ya, jadi iman menuntut ilmu juga dia. Beriman dan menuntut ilmu. Saya pribadi, ya Bapak Ibu sekalian, saya masih belajar. Nah, cuman belajarnya kita beda. Ya, saya muridnya 2, saya sama teman, gurunya seorang. Jadi cuman berdua muridnya, ngaji kekhususan namanya. Nah, makanya seperti Bapak Ibu ini rutin. Saat ini dengan saya, nanti dengan ustadz lain. Yang penting rutin dia. Nah, itu insya Allah nanti diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, nah itu sebagai pengantar. Masuk kita pengajian kita, ya. Sebelum kepada tema, ini pengantar sedikit lagi. Ada 8 tingkatan akidah manusia di sisi Allah. Ada 8 tingkat. Nah, ada yang tingkatnya itu levelnya level bahaya, ancamannya neraka. Tapi ada yang levelnya level aman, balasannya surga. Nah, coba kita lihat akidah kita nanti di level mana. Yuk kita lihat. Yang paling bawah adalah orang-orang kafir. Ini kafir artinya orang yang menutup diri terhadap Islam, tidak mau menerima Islam, itu kafir. Bukan tidak beragama, dia beragama macam-macam, tapi dia menolak Islam. Kalau dia mati tidak bertaubat, tidak masuk Islam, maka diancam dengan neraka. Kenapa? Karena mereka adalah seburuk-buruk makhluk, syarrul bariyah. Itu ya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruk makhluk. Nah, naik yang peringkat ke-7 adalah orang-orang murtad. Ini tadinya Islam, lalu dia keluar dari Islam. Nah, ini juga kalau dia mati, maka diancam dengan neraka selama-lamanya. Naik yang ke-6, muslim musyrik. Ngaku Islam, tapi dia mempersekutukan Allah. Sholat, puasa, umroh, bahkan haji. Tapi ketika dia dagangannya pengen laris, dia pergi ke dukun misalnya, dia pergi ke Gunung Kawi, ke Gunung Sahari, tahu ada apa di sana. Dia melakukan pemujaan, nah, melakukan tumbal. Nah, itu namanya muslim musyrik. Dia mati masuk neraka, kekal selamanya kalau tidak taubat.
Tapi kalau taubat dia sebelum mati diampunkan oleh Allah. Naik yang kelima, muslim munafik. Nah, dia luarnya Islam tapi dalamnya munafik. Ciri-ciri munafik itu dalam hadis ada 5, dalam Al-Quran lebih 50. Makanya ada surah Al-Munafikun, surah yang menerangkan tentang sifat-sifat orang munafik. Na'udzubillah min dzalik, ya. Kemudian yang keempat adalah muslim fasik. Dia ngaku Islam tapi nggak mengamalkan, tidak sholat, tidak puasa, tidak berzakat. Islamnya Islam KTP. Bang, agamanya apa bang? Islam Ustaz. Kok nggak sholat bang? Yang penting KTP saya Ustaz nih Islam. Nah, kita doakan kalau dia mati KTP-nya masuk surga, orangnya masuk neraka. Kenapa? Karena yang Islam KTP-nya. Nah itu. Kalau nggak taubat dia sampai mati, maka diancam dengan neraka dan kekal selama-lamanya ini semua. Baru kita naik ke level aman yang ketiga, yaitu muslim kafah dan muslim maksiat. Nah ini muslim kafah itu masuk surga, ya, tanpa azab. Tapi kalau muslim maksiat masuk surga, tapi diazab dulu di neraka. Tuh, itu kalau muslim maksiat, nggak sempat tobat dia selama hidup. Naik ke level 2 adalah mukmin, orang beriman. Naik ke level paling tinggi nomor 1 adalah muttaqin. Inilah ya 8 tingkat akidah manusia di sisi Allah. Yang akan kita kaji malam hari ini adalah bagaimana menjadi muslim kafah. Tuh. Nanti kapan-kapan mukmin, muttaqin, turun ke bawah, kafir, murtad itu bisa dikaji semua. Nah, yang kita kaji sekarang adalah muslim kafah. Baik. Mari kita masuk. Tema kita adalah ya, tema kajian kita malam hari ini muslim kafah, dengan subtema belajar Islam, bagaimana kita bisa menjadi muslim kafah. Apa itu muslim kafah? Bagaimana langkah-langkahnya? Apa saja yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami, yang harus kita amalkan agar kita menjadi muslim kafah. Level 3. Itu level 3 ya, level 2 mukmin, level 1 nanti muttaqin. Allah berfirman nih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Nah, ini Ali Imran ayat 102. Jadi dari ayat ini apa yang bisa kita ambil faedah? 3 tingkat, 3 level dia. Paling tinggi muttaqin. Peringkat kedua mukminin. Peringkat ketiga adalah muslimin. Tuh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati setidaknya mati muslim. Kalau bisa mati mukmin. Paling bagus mati muttaqin. Nah itu dia. Jangan mati muslim fasik tadi, muslim munafik, kemudian muslim musyrik, murtad kafir. Jangan mati seperti itu. Tapi matilah yang 3 hal ini, 3 kelompok ini. Dijamin surga. Nah ini dalilnya Bapak Ibu ya. Nah yang kita kaji adalah muslim kafahnya ini. Bagaimana kita bisa menjadi muslim yang kafah. Nah sebelumnya kita lihat juga macam-macam sebutan muslim di tengah masyarakat. Nih sebutan-sebutan banyak selain muslim kafah. Ya, yang ada dalil itu muslim kafah, tapi banyak sebutan. Yuk kita kaji yuk. Apa saja sebutan itu. Ya. Mari kita lihat. Yang pertama adalah
muslim abangan. Nah ini dia. Ini zaman dulu lah, ini zaman Belanda dulu. Ya. Tuh di Indonesia ini, terutama di Pulau Jawa, ada istilah muslim abangan. Dia ngaku Islam, tapi dalam praktik sehari-hari itu masih bercampur dengan adat. Ya, dengan adat kebiasaan, masih dicampur dia dengan adat. Dan kadang-kadang adat ini bisa membatalkan keislaman. Nah, ya, nanti kita lihat nanti contohnya. Itu yang pertama, muslim abangan. Yang kedua adalah muslim putihan. Yaitu unsur adatnya ada tapi tinggal sedikit. Unsur adatnya ada tapi tinggal sedikit. Nah, kemudian yang ketiga, muslim aliran. Makanya kata Nabi, umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 terancam masuk neraka, 1 yang akan selamat ke surga. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Nanti kapan-kapan boleh kita kaji itu. Apa sih itu Ustaz Islam ahlus sunnah wal jamaah? Itu nanti kita kaji. Tapi yang aliran ini adalah aliran Islamnya namanya kelompok Khawarij, kelompok Qadariyah, kelompok Jabariyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Syiah, dan lain-lain. Banyak lagi. Itu namanya muslim aliran. Dan ini nggak benar semua. Yang keempat, muslim ormas. Ini ya, organisasi kemasyarakatan. Ada yang disebut dengan Islam Persis, Islam NU, Islam Muhammadiyah, Islam Jamaah Tabligh, Islam Salafi, dan lain-lain. Nah ini kalau bangga dia dengan kelompoknya ini, ya itu sesat kata Allah. Ya, tapi kalau organisasi untuk metodologi dakwah, boleh. Tapi ketika dia mengatakan, kamilah yang paling ahlu sunnah, yang lain bukan, nah itu sesat lah itu. Nggak boleh begitu. Ya, kemudian muslim partai. Ada muslim itu di partainya P3, PKB, PKS, dan lain-lain. Nah, ini namanya muslim partai. Terpecah belah kita semua. Ada lagi namanya muslim julukan. Dijulukin dia sebagai muslim atau Islam radikal, Islam teroris, Islam liberal, dan lain-lain. Nah, ini ya, jadi semua ini sebutan nggak benar. Nah, kemudian ada muslim fasik, muslim munafik, muslim musyrik. Nah, yang tadi itu di awal tadi. Kemudian yang kedelapan ada muslim kafah. Nah, ini yang benar. Ya, ini yang benar. Kemudian ada lagi muslim keturunan. Ini dari keluarga muslim atau dikatakan muslimnya itu kurnat winti, cukur, sunat, kawin, mati, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Nah itu Islam keturunan namanya itu. Ya, jadi ini juga nggak benar. Nah, kemudian yang ke-10 muslim mu'allaf, yang kalbunya masih labil karena baru memeluk Islam. Nah ini benar ini. Jadi yang benar cuma 2 di sini. Nomor 8 dan nomor 10. Muslim kafah dan muslim mu'allaf. Ayah saya itu mu'allaf. Ayah saya. Nah, kalau saya sudah terlahir dari Islam. Ibu saya juga waktu itu udah guru ngaji dia. Cuman ayah saya itu mu'allaf dari agama sipil begu. Nah, itu saya tuliskan sejarah itu di buku saya itu, terutama buku tentang sholat kemarin. Itu ada sejarah itu. Muslim mu'allaf. Jadi kalau orang yang tadinya kafir, begitu dia masuk Islam menjadi muslim mu'allaf, maka seluruh hartanya menjadi harta yang islami. Walaupun tadinya dari hasil korupsi, dari hasil menipu, begitu dia masuk Islam, sudah Islam semua kata Nabi. Nah, makanya itu misalnya siapa tuh yang pengacara itu si Hotman ya, Hotman Paris. Kalau dia dengar ceramah ini, nah dia hubungi saya, lalu dia masuk Islam, maka seluruh kekayaannya itu jadi Islam. Semua dosanya diampunkan. Itu muslim mu'allaf itu. Baik, nah kita ini sekarang ingin menjadi muslim kafah. Ini akan kita kaji muslim kafah ini. Ya.
Namun sebelumnya coba kita lihat dulu contoh-contohnya muslim abangan ya. Nih, muslim abangan dalam praktik kehidupannya, bahkan praktik ibadahnya itu selalu bercampur dengan adat, di mana adat ini bisa membatalkan akidah Islamnya. Contoh, nih, ayam yang diatur, ini adalah adatnya orang Batak Simalungun. Kami, ya, misalnya dulu pernah saya, istri saya, dan anak-anak saya pulang ke Medan. Biasanya itu kalau pulang itu ya maksimum 10 hari lah. Pas hari ke-9, besok mau pulang, dipanggil saya sama ibu saya. Nak Arifin, iya mak, tangkap dulu ayam jago itu nak. Terus kau potong lah. Oh iya mak, siap mak. Potong. Udah dipotong pak, diberesin bu sama orang tua saya. Dimasaklah. Bikin masakan namanya ayam yang diatur. Dipisah pahanya, dipisah dadanya dibelah 4 atau 6, sayapnya dipisah, kepalanya juga dipotong, itu dibersihin. Sudah dimasak semua, lalu disusun lagi di piring. Disusun di piring seperti ini. Lalu kami disuruh duduk di sebelah sana, orang tua saya di sebelah sini, didorong itu piring, kami suruh megang ujung sana. Peganglah piring itu di sana, kalian semua. Terus dengarkan kata-kata kami, kata orang tua saya. Inilah yang kami bisa berikan sama kalian. Kalian besok pulang ke Medan, nggak ada apa-apa yang bisa kami kasih. Inilah cuman ayam yang diatur, dengan harapan teraturnya ayam ini, teratur pula lah keluarga kalian. Oh, lompat saya. Astagfirullah. Ini nggak boleh, ini syirik perbuatan ini mak. Tidak ada hubungannya keluarga kami teratur dengan teraturnya ayam ini. Nggak ada. Kami ingin keluarga kami diatur secara islami. Nah itu. Orang tua saya bilang, nak ini kan adat nak. Nanti kalau kita menolak adat jadi kualat. Mana kita lebih takut, adat atau syariat? Saya bilang. Iyalah kau belajarnya kau nak. Nah, makanya aku kasih tahu sekarang. Jangan lagi bikin begini. Kalau bumbunya, motongnya saya yang motong halal, bumbunya halal, yang tidak boleh disusun-susun, ada harapan di balik itu. Nah, itulah yang dikatakan syirik itu. Sama pengantin misalnya nginjek telur, nah, itu juga sama. Dan yang lain-lain banyaklah adat-adat masing-masing. Makanya saya sebagai orang Batak Simalungun saya sampaikan ini, nah, supaya yang lain gak kesinggung. Ini terjadi pada diri saya pernah dulu. Saya bilang, enggak, saya robah itu. Susunan saya acak-acak. Yang tidak boleh susunan ini. Tapi masakannya adalah halal. Saya ambil pahanya, bismillah, saya makan. Nah, ini namanya Islam Muslim abangan. Nah, mungkin banyak lah ya. Sekarang kan banyak. Jadi Islam datang ke Indonesia, dipaksa Islam itu tunduk sama adat di situ. Nah, itu nggak benar. Yang benar itu adat harus tunduk sama syariat. Ya, seperti adat masakan ini, bumbunya itu kan adat. Yang nggak boleh itu nyusunnya, begitu harusnya. Baik, ini yang pertama Muslim abangan. Nah, ada juga Muslim putihan. Ini masih bercampur dengan benda-benda pusaka keramat yang mereka anggap keramat. Nih, contohnya Ustadz misalnya saya, Kiai misalnya saya, tapi saya masih pakai keris, masih pakai cincin nih. Misalnya cincin nih, saya punya cincin nih. Ya, cincin warna apa namanya, zafir ini, virus warna hijau. Terus saya bilang, ini cincin saya ini ada isinya ini. Nah, itu ada isinya, memang bisa diisi sama jin pakai khodam, hukumnya haram. Jadi nggak boleh pakai benda-benda yang ada isinya diisi. Nah, itu haram. Walaupun dia katanya ustadz, dia kiai, banyak pakai keris, gesper katanya ada isinya khodam, isinya jin, dan itu hukumnya syirik, nggak boleh. Nah, lihat sahabat-sahabat Nabi itu, Umar ketika dipanah tertusuk punggungnya, Nabi pecah giginya ketika berperang. Nabi sahabat nggak pakai ilmu kebal, nggak pakai khodam, murni betul-betul tawakal kepada Allah, full 100%, akidahnya lurus. Begitulah hendaknya kita. Nggak usah lagi pakai jimat-jimat macam-macam.
Itu bukan muslim kafah namanya, tapi muslim putihan. Dikatakan nanti muslim musyrik. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian muslim aliran tadi. Kata Nabi 73 golongan tuh. Aliran dalam Islam banyak. Ada aliran Sunni, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah. 73. Nanti kapan-kapan kita kaji. Temanya aliran-aliran dalam Islam. Banyak tema-tema yang harus kita kaji lagi Bapak Ibu sekalian. Tapi ya ini namanya muslim aliran. Dan ini nggak benar. Yang benar cuma satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi semuanya mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semuanya mengaku. Oleh karena itu kita harus tahu apa sih konsepnya, apa sih rumusnya, apa sih kriterianya yang dikatakan Ahlus Sunnah itu yang sesuai dengan yang disampaikan Nabi. Itu harus dikaji juga. Jadi kadang ada konsepnya di itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan kelompok, bukan aliran. Karena semua ngaku, maaf, NU ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, Muhammadiyah ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafi ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi berantem, nggak akur. Ini jadi masalah. Andai kata NU, Muhammadiyah itu bersatu aja dalam politik, kuat kita. Bersatu dalam ekonomi, Muhammadiyah bikin Muhammadiyah Mart, NU bikin NU Mart misalnya. Itu nanti kita lihat di sini tuh. Islam ormas itu ya. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada lagi Salafi, ada lagi Jamaah Tabligh. Itu namanya muslim ormas. Jadi kalau sekedar untuk metodologi dakwah boleh, tapi kalau sudah menjadikan ideologi, ini yang nggak boleh. Misalnya NU mengatakan kami yang paling Ahlus Sunnah, yang lain bukan. Muhammadiyah juga begitu mengatakan, Salafi juga begitu, kamilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang lain Ahlul Bid'ah. Itu yang terjadi. Nggak boleh begitu sebetulnya. Ya. Oke, kemudian muslim julukan. Ini lebih parah lagi. Misalnya dikatakan ada kelompok Islam radikal. Tuh. Ada kelompok Islam teroris. Padahal nggak ada dalam Islam, tapi dibikinlah julukan sehingga image-nya itu buruk. Nanti julukannya, ciri-cirinya apa itu Islam teroris? Ada jenggotnya. Tuh. Kemudian jidatnya hitam misalnya. Tuh, julukan seperti itu. Ini dibikin oleh orang-orang yang tidak suka sama Islam. Kemudian ada lagi tidak ada embel-embel di belakang muslim. Ini yang benar. Tidak ada embel-embel. Muslim ya muslim. Kenapa? Karena kata Nabi, sebutan yang benar adalah saya muslim. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu baginya, dan untuk itulah aku diperintahkan, dan aku adalah termasuk orang muslim. Tidak ada embel-embel di belakangnya. Nggak ada Islam NU, Islam Muhammadiyah, Islam Salafi, nggak ada. Pokoknya ana muslim, udah titik. Karena banyak juga orang, Ustadz ceramah. Iya Pak, saya ceramah. Ustadz ini Islam ya? Islam lah. Ustadz Islamnya Islam apa? Bingung saya. Ya Islam aja Pak. Enggak dong, harus jelas. Maksudnya bagaimana Pak? Kalau saya Islamnya Islam NU, Bapak itu Islam Muhammadiyah, Bapak itu Islam Salafi, Ustadz Islam apa? Saya Islam, nggak ada sebutan di belakang. Itu yang benar. Karena kata Nabi ini hadis riwayat Muslim, wa ana minal muslimin. Udah titik di situ. Juga dalam ayat innad dina indallahil Islam, udah titik. Nggak ada Islam ini, Islam itu, nggak ada. Supaya kita satu, supaya kita kompak. Karena Allah berfirman ini, wa inna hadhihi ummatukum ummata wahidah wa ana rabbukum fattaqun fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun fadharhum fi ghamratihim hatta hin. Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu, yaitu muslim.
Satu aja, Muslim aja, nggak ada embel-embel. Dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Kemudian mereka menjadikan umat itu terpecah belah menjadi beberapa pecahan, beberapa kelompok, beberapa aliran. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka masing-masing. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu nanti, sampai mereka mati baru sadar. Nah, jadi kalau bangga dengan kelompok, dengan aliran, itu sesat kata Allah. Ya, misalnya kelompok ini mengatakan kami yang ahlu sunnah, yang lain tidak, kami yang benar, yang lain salah. Itu bangga dengan kelompoknya, kata Allah, itu sesat. Yang benar adalah kita ini Muslim, kompak, satu, bersama. Adapun tadi itu ormas-ormas, organisasi, jadikan sebagai metodologi dakwah, cara berdakwah. Jangan dijadikan ideologi. Kalau ideologi itu maksudnya kami yang benar, yang lain salah, itu ideologi. Tapi kalau untuk metodologi dakwah, silakan. Dalam rangka berdakwah, yuk kita berdakwah, menolong umat, mencerdaskan umat, nah, itu boleh. Nah, ini yang perlu ya, yang perlu kita pahamkan. Baik. Nah, sekarang kita lihat, agar kita menjadi Muslim yang kafah, kita harus mengerti, memahami tentang hal ini. Ini disebutkan dalam hadis Muslim. Dalam hadis Muslim ini disebutkan, ya, bahwa Islam kafah itu isinya ada 4. Yang pertama, al-Islam atau syariat Islam. Ya. Kemudian al-iman. Kemudian al-ihsan. Kemudian tanda-tanda kiamat, tanda besar maupun tanda kecil. Nah, jadi datanglah malaikat Jibril. Ini dalam hadis ini menyamar sebagai seorang laki-laki Arab, pakai baju jubah putih bersih, rambutnya agak sepundak begini, nggak pakai penutup kepala. Masuk ke Masjid Nabawi. Ketika itu Nabi sedang memberikan tausiah. Para sahabat semuanya terpaku, keheranan, siapa orang ini? Kalau dikatakan orang Madinah, kami nggak kenal dia nih. Tapi kalau dikatakan musafir perjalanan jauh, kok bajunya bersih? Tiba-tiba duduk di depan Nabi, ya, disandarkan kedua lututnya, bersila kepada kedua lutut Nabi, diletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi, lalu mengajukan beberapa pertanyaan. Di antaranya, fa'akhbirni anil Islam. Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Syariat Islam itu apa? Maka Nabi menyebutkan rukun Islam yang 5. Antas hada alla ilaha illallah dan seterusnya. Sodakta, engkau benar. Itu kata malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril kata lagi, fa'akhbirni anil iman. Muhammad, kabarkan kepada tentang iman. Maka Nabi bersabda, al-imanu disebutkan rukun iman yang 6. Sodakta, engkau benar wahai Muhammad. Kemudian malaikat Jibril ini tadi bertanya lagi, fa'akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi Muhammad SAW menyebutkan 2 rukun ihsan. Nah, setelah itu, fa'akhbirni anis sa'ah. Kabarkan Muhammad kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, maka disebutkan oleh Nabi tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar. Sodakta, engkau benar wahai Muhammad. Nah, adapun rukun iman yang 6 itu, ya, di antaranya rukun Islam yang 5 itu adalah tentang syahadatain, 2 kalimat syahadat, tentang sholat, tentang saum, tentang zakat, tentang haji. Nah, itulah syariat Islam itu. Pelajari itu syahadatain, pahami, imani, yakini, amalkan. Pelajari itu sholat yang benar itu bagaimana? Sholat zahir tadi, sholat batin. Karena sholat itu ada 5 tingkat, Bapak Ibu. Yang paling rendah namanya sholat sahun. Di atasnya namanya sholat khusyuk. Jadi sholat khusyuk itu bukan paling bagus, tapi standar awal dia. Di atas sahun khusyuk. Dan itu khusyuk ini lebih kepada zahirnya. Orang itu gerakannya bagus, rapi, tumakninah, itu khusyuk dia. Seperti orang mancing di empang, matanya ke pelampung, khusyuk dia, itu namanya khusyuk. Nah, di atas khusyuk adalah sholat hudur. Hadir pikirannya,
hadir jiwanya di dalam sholat. Di atas hudur adalah sholat usul sampai kepada Allah. Makanya as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Kenapa? Karena Rasulullah menerima sholat ketika mi'raj menghadap Allah. Jadi usul, nyampe kita sholat. Nah, tapi selama ini banyak orang sholat nggak sampai-sampai dia. Nah, yang paling tinggi adalah namanya sholat namanya adalah sholat daim. Daim itu artinya sholat yang betul-betul dalam sholat dan di luar sholat dia implementasikan nilai-nilai sholat dalam kehidupan. Sholat di luar sholat maksudnya itu daim. Itulah syariat Islam itu. Nah, kemudian rukun iman disebutkan oleh Nabi. Nih, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir baik dan takdir buruk berasal dari Allah. Ini sudah kita kaji beberapa waktu yang lalu. Ikhlas di dalam menerima takdir buruk dari Allah. Nah ini, jadi ini adalah rukun iman. Nah, dipelajari, dipahami, diyakini, diamalkan. Nah, tidak sampai di sini, tambah lagi 2 rukun ihsan, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tahun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah, engkau salat, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau dapat melihat Allah. Kalau engkau belum bisa seperti itu, maka usahakanlah engkau merasa dilihat oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Jadi Allah itu hadir dalam sholat kita. Namanya sholat hudur. Harus bisa seperti itu. Dan itu ada metodologinya, ada kajiannya. Terkait dengan ihsan ini, nanti lebih dia kepada kolbu. Kolbu kita itu ada 3 lapis. Nah, begitu nanti dikaji di sana. Orang mengatakan namanya ngaji tasawuf. Itu di sini, itu di ihsan itu ngaji tasawuf itu. Ngaji kolbu dia. Manajemen kolbu, tazkiyatun nufus, dan seterusnya lah terkait dengan kolbu. Apalagi nanti terkait dengan puasa Ramadan. Jadi kalau kita ngaji puasa Ramadan tidak lagi tentang syarat rukun, tapi lebih ke dalam kolbu ini. Karena puasa Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun. Takwa itu di dada, kata Nabi. At-taqwa hahuna, di kolbu takwa itu. Jadi ngaji dalam dia. Ihsan ini ngaji dalam. Nah itu, supaya jadi muslim kafah total dia, zahir batin. Nah, kemudian tanda-tanda kiamat, ada tanda kiamat kecil, ada tanda kiamat besar. Tanda kiamat kecil tinggal 2 yang belum terjadi menjelang kiamat besar, yaitu damainya Palestina yang dipimpin atau dimerdekakan oleh Imam Al-Mahdi. Nah itulah dia. Jadi yang bisa mendamaikan Palestina hanya Imam Al-Mahdi. Bersamaan dengan itu, Dajjal pun keluar. Itulah tanda kiamat kecil terakhir nanti. Setelah itu baru muncul tanda kiamat besar. Dan itu nggak lama lagi disebutkan dalam banyak hadis. Nah ini, jadi kalau kita paham ini semua, kita mengerti, kita paham, kita yakini, kita amalkan, kita dakwahkan, maka kita menjadi muslim yang kafah. Ini petanya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau nggak tahu petanya, bagaimana kita bisa menjadi orang muslim kafah? Ini petanya, peta itu penting. Ya, pemetaan penting sekali. Supaya tahu kita, ini sudah kita kaji, ini yang belum, ini yang harus kita dalamin lagi, begitu. Kalau nggak begini, belum jadi orang muslim kafah. Jadi harus total dia, zahir, batin. Syariat, ya, kemudian ada syariat, ada thariqat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nah itu dia, syariat itu zahir. Thariqah itu juga setengah zahir dia. Tapi kalau hakikat sudah batin dia. Ma'rifat lebih batin lagi dia. Nah itu nanti kita akan kaji itu, ya. Jadi supaya kita ngerti, kita paham, baru kita menjadi muslim yang kafah. Ya. Baik. Nah, lahirlah ilmu fikih dia dalam ilmu rukun Islam itu. Lahir ilmu fikih, lahir ilmu tafsir, lahir ilmu macam-macam. Tuh. Kemudian di dalam rukun iman itu lahirlah ilmu akidah, lahirlah ilmu tauhid. Kemudian di dalam ihsan ini lahirlah ilmu tasawuf atau ilmu qalbu. Tuh, jadi seperti itu dia.
supaya betul-betul nanti komprehensif, lengkap, utuh, menyeluruh. Nah, itulah kafah itu, nggak setengah-setengah. Nah, tapi ada nanti kajian akhir zaman. Baik Bapak Ibu sekalian, agar menjadi muslim kafah, nah kita lihat tadi ada nanti istilahnya akidah, ada istilahnya iman, ada istilahnya tauhid. Akidah untuk orang muslim, makanya akidah Islam. Iman untuk orang mukmin, dan tauhid untuk orang muttaqin, yang 3 tingkat tadi itu. Jadi orang muslim keyakinannya itu namanya akidah. Orang mukmin keyakinannya namanya iman. Ya, orang muttaqin keyakinannya nama tauhid. Ya, tauhid ini nanti ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, ada tauhid sifat 20. Nah, itu tauhid juga. Metodologi itu semua. Supaya nanti paham dia tauhid. Itulah orang muttaqin. Nah, jadi ini yang harus kita pahami supaya kita betul-betul kafah. Kalau nggak paham ini, nggak jadi orang kafah, nggak jadi muslim kafah. Jadi sekedar slogan muslim kafah, cuman slogan-slogan. Karena nggak ada petanya dia. Tapi kalau ada petanya, dipelajari, dalami, nah itu insya Allah menjadi muslim yang kafah. Baik, kita lihat akidah ini, ya. Jadi tentang akidah ini, penanaman akidah itu prosesnya dilakukan Nabi di kota Makkah, ya, maka menjadi muslim kafah. 13 tahun Nabi berdakwah di Makkah, itu hanya menanamkan akidah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 13 tahun. Nah, kemudian hijrah ke Madinah, barulah ditanamkan iman itu di Madinah. Rukun iman yang 6 itu. Nah, kemudian 70 cabang-cabang iman itu. Nah, kemudian komponen-komponen iman yang lain. Nah, dan seterusnya pembatal keimanan. Itu selama di Madinah. Sampai di Madinah beberapa waktu ditanamkan oleh Nabi. Makanya kalimat ayat selalu ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, itu di Madinah. Kalau di Mekah itu qul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu birabbil falaq, itu di Mekah, karena akidah dia. Tapi kalau di Madinah sudah pakai ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kemudian bertahap terus menjelang Rasulullah wafat, barulah ditanamkan tauhid. Ya, tauhid menjadi orang yang muttaqin. Jadi tauhid itu betul-betul udah sangat dalam dia. Sudah lebih rinci dia kalau tauhid ini. Mengesahkan Allah. Tauhid ini mengesahkan Allah dia. Ya. Mengesahkan Allah artinya dikembalikan semuanya itu adalah hak Allah. Seperti kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kuasa, tidak ada kemampuan kecuali semuanya itu dengan izin Allah. Nah, makanya ketika azan berkumandang Bapak Ibu, kan kalimatnya hayya 'alas shalah, mari sini kita sholat. Kan itu artinya, maknanya itu. Lalu jawabannya apa? Yang diajarkan Nabi, la haula wala quwata illa billah. Nah, ini tauhid. Harusnya jawabannya begini, hayya 'alas shalah, ayo kita sholat. Mestinya kan jawabannya sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Itu menurut kita. Harusnya itu jawabnya. Tapi Nabi mengajarkan tidak. La haula wa la quwata illa billah. Makanya ketika kita sholat, Allahu Akbar. Gerakan ini bukan aku yang menggerakkan ini. Tapi ini adalah gerakan dari Allah. Kalau kita menganggap kita yang bergerak, nah itu belum bertauhid dia. Tauhid itu mengembalikan, mengesahkan hanya Allah yang menggerakkan. Tuh. Kita berkeinginan, berkehendak, itu bukan kita, tapi itu adalah kehendak yang digerakkan oleh Allah. Kita mendengar, bukan kuping, tapi Allah berikan kekuatan Allah, samanya Allah kita mendengar. Buktinya orang mati, masih punya kuping, nggak bisa mendengar. Kenapa? Allah udah cabut ya sifat samanya dari orang itu. Jadi semua yang kita lakukan, semua yang kita rasakan, semua yang kita inginkan itu atas izin Allah. Itu makanya la haula wala quwata illa billah. Nggak ada kita.
Iya, kita ini miskin, Allah Maha Kaya. Kita lemah, Allah Maha Kuat. Makanya kalau ada orang bilang, dasar kamu orangnya miskin, orangnya bodoh, senyum kita. Kok Bapak senyum, nggak marah? Memanglah, saya orang miskin, yang kaya itu Allah. Saya orang bodoh, yang pintar itu Allah. Karena udah bertauhid dia. Nah, itu makanya Rasulullah SAW ketika di Makkah, di Madinah, lagi berdakwah, dicaci maki, diolok-olok, bahkan disiksa, diteror, dilemparin kotoran onta. Tenang aja Nabi. Kenapa? Karena dia sadar semua itu gerakan dengan izin Allah. Allah sedang menguji aku, gitu. Itu kata Nabi. Nah, itulah nomor sudah tauhid itu. Nah, kalau dia udah paham tiga-tiga ini, menjadi muslim yang kafah. Tapi kalau belum. Nah, itu jadi proses terus. Jadi yang Allah lihat adalah proses kita. Tahu kita pemetaannya, nah, kita kaji. Ini alhamdulillah kita diminta untuk bagaimana menjadi muslim kafah. Ini petanya. Jadi nggak bisa serta-merta dia Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa ujuk-ujuk. Dia berproses. Yang penting sudah tahu. Makanya Nabi itu mengajarkan Islam 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Madinah. Endingnya apa? Hasilnya apa? Muslim kafah. Masya Allah. Baik. Nah, makanya tingkatan yakin atau akidah itu ada 4. Yang paling bawah adalah al-yakin. Yakin itu kepercayaan yang bulat dia. Yang bulat, ya, nggak ragu. Yakin dia adanya Allah. Yakin dia adanya azab kubur. Yakin dia adanya nikmat kubur. Yakin dia adanya surga, adanya neraka. Itu namanya al-yakin. Tingkat dasar dia. Nggak boleh ragu. Jadi orang yang sudah yakin, dia nggak akan korupsi. Kenapa? Kalau aku korupsi nanti di kuburan aku disiksa. Aku nggak mau. Nah, itu muslim kafah itu. Kenapa? Akidahnya sudah yakin. Tapi kalau masih dia korupsi, masih dia berbuat maksiat, nggak takut disiksa, nggak takut neraka, nah itu berarti akidahnya nggak benar. Belum muslim kafah. Jauh masih. Nah, kemudian ilmu yakin. Nah, keyakinannya ditambah dengan ilmu. Dia belajar. Ya, dia tahu dalil. Dalil Qur'annya ini, dalil hadisnya ini mengatakan azab kubur itu ada. Itu pakai ilmu namanya. Pakai ilmu. Nah, kemudian ainul yakin. Jadi keyakinan yang didasarkan dengan penglihatannya. Dia lihat pohon kelapa, ada buahnya, ada sabutnya, ada batoknya, ada kelapanya, ada airnya. Dari mana air itu naik ke atas sana, masuk ke buah, padahal di batang kelapa itu nggak ada selang. Kok ada airnya di dalam? Manis pula. Itu dia mengatakan ainul yakin. Aku betul-betul yakin. Kulihat sendiri buah kelapa itu ada airnya. Aku yakin Allah lah yang menciptakan ini. Nah, itu keyakinan, ainul yakin namanya. Dilihat dengan mata kepala. Nah, yang paling tinggi adalah hakul yakin. Hakul yakin itu sudah merasakan. Ini hakikat udah. Sudah merasakan dia bahwa gerakanku ini adalah dengan izin Allah. Ya, aku minum, ya misalnya nih, minum nih. Yuk, bismillah, sama-sama minum. Bukan air itu yang menyegarkan, tapi dengan izin Allah. Tanpa izin Allah nggak bisa itu semua. Itu hakul yakin. Nggak ada keraguan sedikit pun dia. Sudah menyatu hakul yakin itu kepada dirinya. Luar biasa. Nah, kalau dia betul-betul paham ini semua, mengerti dia, mengamalkan dia, maka dia menjadi seorang muslim kafah. Nah, pertanyaannya, dari 4 keyakinan ini, ada di tingkatan mana kita? Yakin kita itu di mana? Apakah sudah yakin kita? Banyak orang belum sampai yakin, ragu dia. Ada nggak sih nikmat kubur? Ada nggak sih azab kubur? Ada nggak sih surga? Ada nggak sih neraka? Ada begitu. Bahkan dia kurang yakin, misalnya, macam mana sih Allah? Allah itu ada nggak sih? Masa udah lama saya berdoa, nggak dikasih-kasih sama Allah? Jadi ragu saya. Nah, itu udah batal itu akidah. Nggak boleh ragu, harus yakin kita. Nah, itu ya. Jadi coba kita lihat di mana yakinnya kita. Apakah sudah betul-betul pada al-yakin, atau naik ilmu yakin, atau ainul yakin, atau hakul yakin? Nah, di situ nanti kita akan masing-masing menyadarin diri. Tuh, ya. Nah, ini
Jadi Islam kafah itu, ya, itu kalau bisa kita ibaratkan seperti bangunan piramid mengkerucut ke atas. Yang paling bawah itu adalah syahadatain. Ini paling bawah dia. Paling lebar dia, karena banyak orang Islam yang sudah bersahadat. Di atasnya sholat, nah, lebih kecil dia. Kenapa? Dibanding dengan yang bersahadat dan yang sholat, itu lebih banyak yang bersahadat, lebih sedikit yang sholat. Di atasnya lagi adalah saum, puasa. Orang yang puasa dibanding dengan orang yang sholat, masih lebih banyak orang yang sholat. Yang puasa lebih sedikit. Di atasnya lagi zakat, nah, terutama zakat mal, ya, zakat profesi. Nah, itu dibanding orang yang puasa dengan orang zakat, itu masih banyak orang yang berpuasa. Yang zakat lebih sedikit. Nah, puncaknya adalah haji. Jadi haji itu, ya, jadi haji itu adalah puncak dia. Nah, jadi syahadatain itu adalah pondasi, sholat itu nanti sebagai tiang. Nah, jadi syahadatain ini ditanamkan 13 tahun di kota Mekah. Belum ada sholat, belum ada puasa dan yang lainnya. Sholat itu menjelang hijrah, turun SK-nya dengan Isra Mi'raj, lalu pindah ke Madinah. Di Madinah lah pelaksanaan yang lengkapnya di Madinah, tentang rukunya, tentang sujudnya, duduk antar dua sujud. Langsung Nabi bersabda, wasallu kama ra'aitumuni usolli. Sholat kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu di Madinah, itu praktik lengkapnya. Nah, kemudian di Madinah juga disyariatkannya saum Ramadan 2 tahun setelah sampai di Madinah, setelah hijrah. Itu disyariatkan puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu turun di Madinah, ya, tahun kedua Hijriah. Nah, kemudian zakat juga bersamaan antara puasa sama zakat. Itu pensyariatannya. Kemudian haji tahun ke-8 dan tahun ke-9 setelah hijrah. Setelah sampai di Madinah. Tahun ke-8 Nabi para sahabat hijrah, haji dari Madinah ke Mekah, tapi dijegat oleh Abu Jahal dan teman-temannya di Hudaybiyah. Maka tertahan di sana, lalu buat perjanjian Nabi Muhammad dan kaum muslimin nggak boleh ke Mekah, mereka harus pulang ke Madinah. Maka pulanglah mereka, terjadilah di situ, ya, dam. Nggak sampai ke Mekah, dam, ganti, bayar dam, buka ihram lagi semua. Nah, kemudian tahun depannya, tahun ke-9, barulah melaksanakan haji, namanya haji wada, haji perpisahan, haji terakhir. Nah, kemudian tahun ke-10 sebelum bulan haji, bulan Rabiul Awal, Nabi itu wafat, meninggal. Nah, inilah pensyaratan Islam itu, ya. Nah, ini jadi bisa disebutkan, ya, Islam itu seperti bangunan. Islam bagaikan sebuah bangunan, ya, sebagai bangunan Islam itu. Yang pertama adalah syahadatain itu sebagai pondasi rumah. Makanya pondasi rumah, pondasi gedung itu bikinnya kan lama, digali dulu, dibikin cakar ayam, kemudian dimasukin batu-batu padas, dimasukkan semen, udah betul-betul kering, barulah dipasang tiang. Nih, tiang. Apa tiangnya? Tiangnya adalah sholat. Ya, tiang-tiang itu sholat itu di rumah kita itu. Setelah dipasang tiang, barulah dipasang dinding. Ini tiang ini, ya, sholat ini adalah tiang. Nah, baru kemudian dipasanglah dinding. Dindingnya apa? Saum. Jadi saum ini, puasa itu sebagai dinding. Puasa wajib dan puasa sunat itu sebagai dinding dia. Tembok itu dinding semua. Nah, setelah dipasang dinding, barulah kemudian infak, zakat, sedekah. Infak, zakat, sedekah ini adalah kusen jendela, kusen pintu, kusen ventilasi udara, itu namanya adalah infak, zakat, sedekah. Tuh. Nah, setelah itu semua dipasang, barulah umroh dan haji inilah sebagai gentengnya atau atapnya. Maka jadilah sebuah bangunan. Nah, itulah Muslim kafah. Kalau kita mau memiliki rumah Muslim yang kafah, pondasinya kuatin. Tiangnya pilih yang bagus. Besi ulirnya itu betul-betul besi 12, jangan yang banci. Nah, itu dia.
Kemudian kusennya pilih, bila perlu yang aluminium supaya nggak dimakan rayap. Nah, begitu juga dindingnya, batu bata atau hebel. Berikut nanti semen plaster catnya. Nah, kemudian umrohnya dan hajinya itu betul-betul pakailah gentengnya, genteng Munir misalnya. Cakep dia, kuat dia, berat dia. Tuh, dan begitu juga umroh dan haji betul-betul memiliki ilmu zahir dan ilmu batin. Setiap amal ibadah ada zahirnya, ada batinnya. Bersuci pun begitu, ada suci zahir, suci batin. Banyak orang zahirnya dia bersuci, tapi batinnya kotor. Dia sholat, sama aja, nggak diterima sholatnya. Nah, begitu juga lah semua amal ibadah. Jadi inilah Islam itu. Kalau rumah kita mau bagus, mau nyaman, pilihlah, jadikanlah bahan-bahannya bahan-bahan yang berkualitas. Sholatnya berkualitas, syahadatnya berkualitas, infak zakatnya berkualitas, puasanya berkualitas, umroh hajinya berkualitas. Maka menjadi sebuah bangunan rumah yang kafah, yang totalitas, yang nyaman kita berada di dalamnya, sampai nanti kita menghadap Allah membawa muslim yang kafah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin pengantar dari saya. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu sekalian dengan soal jawab. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.